Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan dan teman-teman kelas S5A yang kami banggakan. Untuk pertemuan ke-11 kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 mempresentasikan materi kami yang berjudul Kalimat dan Tali Temalinya, Peranti Sunting Ketiga bagian A sampai C. Baik, untuk kelompok 9 sendiri terdiri dari saya sendiri, Fahira, dengan nomor pokok mahasiswa 2020215000012. Kemudian ada Alivia Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 2020215000274 serta Marlina Tiara Ayu dengan nomor pokok 2020215000102. Baik, untuk selanjutnya materi pertama akan dibacakan dengan rekan saya sendiri, yaitu Alivia Fadilah. A. Kalimat. 1. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna lengkap. Frasa atau kelompok kata adalah satuan sintaksis yang paling kecil. Sintaksis itu sendiri banyak dipahami sebagai salah satu cabang ilmu bahasa atau linguistik yang membicarakan ihwal tata kalimat. Nah, ada pula seorang linguis yang menyebut bahwa sintaksis itu sesungguhnya adalah cabang linguistik yang memperbincangkan hubungan antar kata di dalam sebuah tuturan atau spek. Yang kedua, kalimat secara gramatik. Secara gramatik, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat majemuk dapat dibedakan lebih lanjut menjadi kalimat majemuk setara dan tidak setara. Dalam perkembangannya, kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia tersebut dapat pula merupakan gabungan antara kalimat majemuk setara dan tidak setara. Kalimat majemuk dalam jenis yang terakhir inilah yang dapat disebut sebagai kalimat majemuk gabungan. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Adapun kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari lebih satu subjek dan satu predikat. 3. Kalimat secara fungsional. Berdasarkan fungsinya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, kalimat pernyataan atau deklaratif. Difungsikan ketika orang hendak menyatakan sesuatu secara lengkap kepada orang lain. Yang kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Difungsikan ketika orang hendak mendapatkan informasi atau respon dari orang lain yang menjadi mitra bicaranya. Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif. Kalimat ini digunakan jika orang ingin menyuruh atau melarang orang lain untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Yang keempat, kalimat seruan atau eksklamatif. Kalimat ini digunakan
kecermatan penalaran, 6. Kepaduan gagasan, dan 7. Keluasan bahasa. Nah, ketujuh tuntutan pemahaman yang demikian itulah yang menjadi ciri kalimat efektif. Dengan perkataan lain, dapat saya sampaikan bahwa Anda akan dapat menulis secara efektif, atau bagi penyimpang bahasa, Anda akan dapat penyimpang bahasa secara baik. Hanya apabila ciri-ciri kalimat efektif seperti yang disampaikan di depan itu Anda kuasai. Ciri-ciri efektivitas kalimat dalam bahasa Indonesia. Mari kita telusuri dengan baik satu demi satu ciri-cirinya. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Adapun kesepadanan struktur ditunjukkan oleh kejelasan kehadiran subjek dan predikat, tidak adanya subjek yang ganda, tidak adanya konjungsi intrakalimat yang digunakan dalam kalimat tunggal, tidak adanya kata yang di depan predikat. Kalimat yang ditunjukkan berikut ini tidak benar karena menyalahi ketentuan kesepadanan pikiran dan kesepadanan struktur yang disampaikan. Contohnya, bentuk salah, kepada para peserta diskusi dipersilahkan masuk. Yang kedua, bentuk suntingnya, para peserta diskusi dipersilahkan masuk. Penjelasan. Kalimat pertama yang berbunyi kepada para peserta diskusi dipersilahkan masuk tidak dianggap sebagai kalimat yang benar karena subjek kalimat itu tidak jelas alias kabur. Kekaburan atau ketidakjelasan kalimat itu disebabkan oleh kehadiran preposisi atau kata depan di depan subjek kalimat. 2. Keparalelan bentuk. Keparalelan bentuk adalah kesamaan atau keparalelan bentuk kata atau frasa yang digunakan dalam sebuah kalimat. Artinya, jika dalam konstruksi yang beruntun pada kalimat, bentuk yang pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga pasti menggunakan nomina. Mari kita lihat kasus-kasus kebahasaan yang berkaitan dengan keparalelan tersebut pada kalimat berikut ini. Bentuk salahnya ialah harga BBM minggu ini segera dibakukan dan kenaikan secara luas. Bentuk disunting, harga BBM minggu ini segera dibakukan dan dinaikkan secara luas. Penjelasannya ialah kalimat yang pertama tidak efektif karena di dalamnya terdapat bentuk dibakukan dan kenaikan yang jelas sekali tidak paralel. Bentuk dibakukan merupakan verba pasif, sedangkan kenaikan merupakan nomina dalam konstruksi yang berpasangan. Demikian juga dalam konstruksi yang beruntun. Bentuk kebahasaan yang demikian itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, ketegasan makna. Yang dimaksud dengan ciri ketegasan makna itu adalah bahwa perlakuan penonjolan pada gagasan pokok kalimat tersebut. Dengan perkataan lain, gagasan yang hendak ditonjolkan itu harus diletakkan pada posisi depan pada sebuah kalimat. Dengan pengedepanan gagasan atau ide yang hendak ditonjolkan itu, ketegasan makna dapat diperoleh dalam kalimat itu. Berikut ini adalah contoh kalimat yang telah memenuhi standar penegasan makna. Saya suka kecantikannya, saya suka kelembutannya, saya suka senyumnya. Kalimat yang menegaskan maksud dengan mengulang bentuk saya suka. Jadi, pasti kalimat ini memberikan penekanan pada entitas kebahasaan itu, bukan pada entitas kebahasaan yang lain. Yang keempat, ada kehematan kata. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah kehematan kata. Akan tetapi juga harus diingat di sini bahwa tidak selalu yang hemat kata-kata, yang pendek bentuknya yang pasti bersifat efektif. Jadi prinsip ketercukupan dalam pemakaian bentuk-bentuk kebahasaan saya rasa penting untuk ditekankan di sini. Mohon diperhatikan lebih lanjut bentuk kebahasaan yang tidak benar seperti yang disampaikan berikut ini. Bentuk salahnya ialah saat ini Sally memakai baju berwarna merah jingga. Bentuk disuntingnya ialah saat ini
Sally memakai baju merah jingga. Yang kelima ada kecermatan dan kesantunan. Yang dimaksud dengan kecermatan bahasa itu pada intinya adalah kehati-hatian dalam menyusun kalimat dan bentuk-bentuk kebahasaan yang lain sehingga hasilnya tidak akan menimbulkan tafsir ganda. Saya hendak menegaskan bahwa baik atau buruknya bahasa seseorang, santun atau tidaknya bentuk kebahasaan yang digunakan seseorang akan sangat ditentukan oleh pilihan kata yang digunakan oleh orang yang bersangkutan. Bahasa yang cermat, pertimbangan dimensi-dimensi konteksnya, biasanya juga adalah bahasa yang cenderung bersifat umum. Dengan bahasa yang benar, cermat, dan santun, hubungan yang harmonis dan relasi yang cenderung bersifat positif akan dapat terjadi dengan baik. Mohon kalimat-kalimat berikut ini dipelajari dan dipertimbangkan dengan baik. Contohnya, bentuk salah. Wajahmu norak persis seperti hantu kesiangan. Bentuk disuntingnya, wajahmu kurang menarik. 6. Kepaduan makna. Yang dimaksud dengan padu adalah bersatu. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa bentuk kebahasaan yang padu adalah bentuk kebahasaan yang tidak terpecah-pecah atau bentuk kebahasaan yang bersatu. Para penulis, peneliti, dan penyunting bahasa harus benar-benar memperhatikan persoalan kebahasaan yang berkaitan dengan hal ini. Model kesalahan bahasa seperti ditunjukkan dalam berikut ini. Bentuk salah. Kita harus memperhatikan daripada kehendak rakyat. Yang kedua, rapat pimpinan hari ini membicarakan tentang kenaikan upah karyawan. Setelah disunting, maka menjadi kita harus memperhatikan kehendak rakyat. Yang kedua, rapat pimpinan hari ini membicarakan kenaikan upah karyawan. 7. Kelogisan makna. Kelogisan makna sangat berkaitan dengan nalar. Maka sesungguhnya dapat dikatakan pula bahwa kalimat yang logis itu sesungguhnya adalah kalimat yang bernalar. Secara lebih khusus lagi dapat dikatakan bahwa kalimat yang logis atau kalimat yang bernalar itu adalah kalimat yang ide atau gagasannya sejalan dengan akal dan nalar yang benar dan berlaku universal. Para penulis, peneliti, dan penyunting bahasa harus benar-benar memperhatikan persoalan kebahasaan yang berkaitan dengan hal ini. Model kesalahan bahasa seperti ditunjukkan pada di bawah ini. Bentuk salahnya, contohnya, mayat mahasiswi yang meninggal itu sering bergentayangan di kampus ini. Setelah disunting, bentuk yang tepat menjadi arwah mahasiswi yang meninggal itu sering bergentayangan di kampus ini. Selanjutnya ada kalimat baku. Kalimat baku sesungguhnya merupakan bagian dari bahasa ragam baku tersebut. Nah, kalimat baku pada hakikatnya adalah kalimat yang benar. Kalimat yang benar adalah kalimat yang susunannya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku.
Kalimat yang benar sedikit dibedakan dengan kalimat yang baik, karena keduanya tidak sama dalam hal kaidah penentunya. Kaidah penentu untuk kalimat yang benar adalah kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan kaidah penentu untuk kalimat yang baik adalah kaidah-kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Kalimat baku selanjutnya berkaitan dengan ciri-ciri kalimat baku atau kalimat benar, yaitu 1. Ejaan yang benar. 2. Fungsi-fungsi kalimat eksplisit. 3. Struktur dan urutan kata benar. 4. Struktur tidak rancu. 5. Kata-kata baku. 6. Bentuk-bentuk tepat. 7. Verba ditulis lengkap. 8. Konjungsi yang posisinya tepat. 9. Tidak berkonstruksi partisip. 10. Tidak mereduksi bentuk idiomatis. 11. Tepat menggunakan bentuk korelatif. 12. Tidak berkonjungsi ganda. Baik teman-teman, selesai sudah materi dari kelompok 9, yaitu kalimat dan tali temalinya, peranti sunting ketiga, bagian A sampai C. Selanjutnya, kami mempersilahkan teman-teman dari kelompok lain apabila ingin menanyakan tentang materi yang telah kami presentasikan. Kesimpulan pada materi kelompok 9 yaitu dalam kalimat dan tali temalinya, peranti sunting ketiga bagian A sampai C menjelaskan tentang 1. Kalimat yang terdiri dari pengertian kalimat dan kalimat secara gramatik. 2. Kalimat efektif. Di dalamnya menjelaskan tentang kesepadanan struktur, kepararelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan dan kesantunan, kepaduan makna, dan kelogisan makna. 3. Kalimat baku membahas tentang ejaan yang benar, fungsi-fungsi kalimat eksplisit, struktur dan urutan kata benar, struktur tidak rancu, kata-kata baku, bentuk-bentuk tepat, verba ditulis lengkap, lalu konjungsi yang posisinya tepat, tidak berkonstruksi partisip, tidak mereduksi bentuk idiomatis, tepat menggunakan bentuk korelatif, serta yang terakhir tidak berkonjungsi ganda. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menyimak presentasi kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.